Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya akan melanjutkan konten yang sebelumnya saya buat, yaitu bedah buku parenting. Dan di sini masih dengan seri yang sama, yaitu saya membina keluarga Islami yang terdiri dari 6 buku. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang home trajectory atau kemana bahtera ini akan berlayar. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan membedah buku kedua, yaitu adalah Child Upbringing atau 10 Jurus Mengasuh Anak. Tuh. Nah, ya seperti biasa di sini serial membina keluarga Islami ini terdiri dari 6 buku, dan keenam ini satu seri ini diterbitkan oleh Aqwam. Ya, sebelum kita memasuki bahasannya, seri membina keluarga Islami ini ditulis oleh Abdul Karim bin Muhammad Al-Hasan Bakar atau yang biasa kita kenal sebagai Abdul Karim Bakar. Beliau merupakan pengajar serta penulis yang populer yang berupaya menyuguhkan gagasan fundamental dan up to date untuk berbagai persoalan yang berkaitan dengan peradaban, kebangkitan Islam, pemikiran, pendidikan, dan aktivitas dakwah. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana atau bachelor pada 1973 dan gelar magisternya di 1975 dan doktoralnya di 1979 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya, kita juga sudah mengenal dengan baik bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena beliau menyampaikan ide-ide pemikiran dan pendidikannya secara rutin melalui penulisan berkala di beberapa majalah, yaitu diantaranya adalah Al Bayan di London, majalah Islam Today, terus selanjutnya dan ada majalah Islam Today dan majalah Maharati yang diterbitkan Universitas King Saud. Selain itu juga beliau aktif memberikan ceramah dan seminar pemikiran kebudayaan dan sesi-sesi pelatihan yang disampaikan di Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Turki, Mesir, Malaysia, Sudan, Uganda, dan juga Indonesia. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman udah nggak terlalu asing juga dengan penulisnya. Langsung saja kita masuk ke bahasan. 10 Jurus Mengasuh Anak ini, buku ini atau Child Upbringing ini, buku ini membahas tentang pengasuhan secara berlanjut, pengasuhan anak tentunya. Dan di sini yang unik dari buku ini adalah di bagian belakang buku ini menjelaskan tentang sedikit tentang bukunya, dan ini menjelaskan mengasuh dan di sini tertera mengasuh dan membesarkan anak merupakan persoalan yang berat sekaligus istimewa. Nah, di sini kita bisa tandai bahwa berat yang dimaksud di sini karena sebagai orang tua kita mengasuh anak, kita akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan dan tidak ada yang bisa kita palsukan darinya. Dan selain itu juga kita akan mempertanggungjawabkan sejauh dan sesungguh-sungguh apa upaya kita dalam mendidik, dalam mengasuh si buah hati kita. Dan juga selain beratnya, istimewa di sini bermakna manakala didikan atau asuhan seseorang membuahkan hasil, maka dengan izin Allah si buah hati dapat menghantarkan si buah hati menjadi anak yang saleh. Itu. Lalu selanjutnya masuk ke dalam bukunya. Di sini ada di awal di catatan penerbit beliau mencantumkan satu seri mulai dari buku pertama
yang sudah kita bahas sebelumnya dan buku ini, lalu buku-buku selanjutnya yang akan kita bahas ke depannya. Gitu. Yang pertama adalah, karena di bahasa Indonesia ini judulnya 10 jurus mengasuh anak, berarti kita akan mengupasnya dan membedahnya dalam bahasa jurus-jurusnya. Oke, jurus pertama adalah memperhatikan pengasuhan anak bahkan sejak sebelum memiliki anak. Gitu. Oke, ketika kita membeli suatu alat, jika kita membeli suatu perangkat, mungkin bisa kita ibaratkan sebagai handphone. Jika kita memberi perangkat modern yang pasti, yang begitu kompleks dan tidak kita kenali, pasti kita akan berusaha untuk mengenalinya terlebih dahulu, mengetahui cara kerjanya terlebih dahulu, akan membaca panduannya terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Dan jikapun kita tidak menggunakan panduannya, tidak membaca panduannya, tidak mengerti bagaimana cara kerjanya, dan kita langsung menggunakan perangkat tersebut, maka hasil yang akan diberikan oleh perangkat tersebut atau perangkat tersebut bahkan bisa rusak. Sama seperti anak, sama seperti handphone, anak juga memiliki anak bahkan jauh lebih kompleks daripada perangkat modern manapun. Karena memberikan pengasuhan yang tepat kepadanya membutuhkan kombinasi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melatih dan mendidik anak, dan juga menyampaikan perilaku baik, serta mengatasi kesalahan dan masalah yang dilakukan oleh mereka. Gitu. Dan di setiap jurusnya ada beberapa poin penjelasannya. Tadi adalah poin pertama. Poin selanjutnya adalah mirip dengan tadi tulisan di belakang buku tadi. Mengasuh itu suatu hal yang menarik sekaligus sulit. Kenapa kita sebut sulit? Karena kadang kita tak bisa kita pungkirin ya. Karena kadang kita merasa terbebani saat kita berkorban, saat kita melakukan sesuatu demi sebuah hati. Dan kadang juga kita kecewa bila hasil pengorbanan kita atau hasil didikan kita tidak sesuai dengan kepribadian yang kita inginkan, atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita miliki saat mendidik anak tersebut. Gitu. Hal ini mengingatkan kita terhadap suatu cerita yang mungkin sudah melegenda, sudah sering kali Bapak dan Ibu dengarkan di seminar-seminar motivasi. Di sini juga mencantumkan cerita tersebut, yaitu cerita mengenai pohon bambu. Ya, gitu. Di sini di buku ini mencantumkan salah seorang peneliti mengenai pohon bambu Cina. Ceritanya saat menanam bibitnya pertama kali, bibit terus menembus tanah dengan akar berserat yang hampir 4 tahun lamanya. Tidak ada yang terlihat kecuali sedikit saja tunas yang keluar, seperti lampu bohlam. Namun pada tahun kelima, ketinggiannya bisa mencapai 80 kaki. Karena ya begitu halnya, karena begitu 80 kaki. Nah, seperti itulah bambu. Begitu juga anak. Begitu halnya dengan mengasuh anak. Kita harus terus berusaha meski kita belum melihat hasil yang jelas atau perubahan yang terjadi. Mereka sebenarnya ada, dan seringkali mereka terwujud secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa, menyerah ataupun frustasi. Hanya karena kita tidak melihat apa yang kita inginkan lihat. Hanya karena si buah hati kita tidak melakukan apa yang kita ekspektasikan akan dia lakukan, bukan berarti dia tidak akan melakukan itu selamanya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, apapun yang kita korbankan kepada buah hati, pasti akan memberikan suatu efek, pasti akan memberikan suatu perubahan bagi anak tersebut. Walaupun terkadang perubahan yang diterima oleh si anak tidak sebesar
yang kita kira gitu. Lalu selanjutnya poin selanjutnya perlu ditekankan bahwa tantangan yang dihadapi oleh orang tua dalam membesarkan anak berbeda-beda. Mungkin istilahnya dapat kita sebut meskipun tidak ada di sini, tapi kita bisa menyebutnya bahwa beda anak, beda kebutuhan. Beda anak berbeda perilakunya, beda anak beda penanganannya mungkin. Karena tantangan tantangan yang dihadapi oleh orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka berbeda-beda. Beberapa anak mungkin sangat membantu orang tua dalam pendidikannya atau dalam pengasuhannya, dalam mendidik adik-adik mereka, sehingga orang lain mungkin akan merasa bahwa mereka adalah suatu anugerah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menemukan anak seperti ini merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa gitu, bagi si orang tua. Dan namun beberapa anak lainnya, sementara beberapa anak lain akan meresahkan kedamaian keluarga mereka selama sekitar 1 dekade atau lebih. Inilah sebabnya buku ini menunjukkan perlunya kita memohon dan mencari ridho serta petunjuk Allah untuk anak-anak kita tanpa henti. Penurunan peradaban berasal dari kemerosotan sosial yang pada gilirannya disebabkan oleh keluarga yang hancur. Meskipun banyak sekali hal yang bisa menjadi alasan hancurnya keluarga, kita tidak bisa lupa kita tidak bisa menghiraukan begitu saja masalah ini. Lebih baik kita fokus terhadap hal yang paling penting. Dan di sini buku ini menjelaskan bahwa menurunnya kepercayaan terhadap agama dan pengikisan iman dalam hati mereka merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena terjadinya hal-hal tersebut merupakan salah satu kelemahan orang tua dalam mendidik anak-anaknya gitu. Dan diantaranya kesalahan yang sering kali dilakukan orang tua adalah kurangnya rasa tanggung jawab moral pada anaknya dan kurang hati-hatinya dalam menangani hal-hal penting lainnya gitu. Lalu selanjutnya kita akan memasuki ke jurus kedua. Yang judul Kita Adalah Bagian dari Dunia. Ini menjelaskan bahwa kita hanya bagian dari dunia yang tren dan arusnya akan selalu mempengaruhi kita, dan hal yang bisa kita lakukan adalah mengambil keuntungannya dari perubahan dunia ini, dari perkembangan dunia ini. Karena kita bisa mendapatkan keuntungan melalui cara kerja dan fasilitas, dari fasilitas dan cara kerja dunia. Seperti itu. Begitu pula dalam mendidik anak. Kita mendapatkan banyak sekali sumber yang bisa kita akses dengan mudah untuk membantu kita mendidik anak secara lebih baik. Lalu sini juga menggarisbawahi kalimat penulis yang berbunyi, mungkin yang paling penting dari kekhasan kita adalah cara pandang kita tentang kehidupan di dunia ini sendiri sebagai batu loncat menuju kehidupan di akhirat. Juga pandangan kita terkait hubungan kita dengan Allah, tidak hanya mengakui keberadaannya saja, tetapi juga mencintai, menyembah, taat, dan menjaga tingkah laku di dalam batas-batas yang telah di. Dalam buku ini sangat menekankan, terutama dalam bab ini, dalam jurus ini, menekankan kepada kita bahwa
kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, perlu membuka mata kita, perlu memperhatikan dunia-dunia sekitar, perlu memperhatikan bahwa kita dapat mendapatkan keuntungan yang sangat berlimpah dari perkembangan dunia saat ini. Gitu. Lalu beranjak ke jurus ketiga. Jurus ketiga ini berjudul apakah lingkungan adalah segalanya? Apakah lingkungan adalah segalanya? Apakah demikian? Mungkin Bapak dan Ibu juga teman-teman sudah mulai berspekulasi apakah lingkungan adalah segalanya. Apa lingkungan yang dimaksud ini? Lingkungan keluarga kah? Lingkungan sekolah kah? Lingkungan permainan anak-anak kah? Dan sebagainya. Di buku ini menjelaskan lingkungan keluarga terdiri dari beberapa faktor. Di antaranya adalah kepribadian anggota keluarga, nilai yang mereka hargai, jenis hubungan yang mereka bagikan, gaya hidup dalam keluarga, kondisi rumah mereka, dan spesifikasinya. Namun faktanya, kita sering mengabaikan faktor ini meskipun sangat penting. Padahal sangat dibutuhkan pertimbangan khusus dan perhatian yang sangat unik untuk ini. Ya, itu adalah pengertian lingkungan yang kita maksud dalam buku ini. Dan selanjutnya pada bab ini juga dicantumkan beberapa poin gitu. Dalam menciptakan suatu lingkungan yang baik untuk seorang anak atau untuk keluarga, kita memerlukan pengaturan keluarga yang ideal. Dan bagaimana cara membentuknya? Salah satunya adalah kedua orang tua yang baik. Kita harus memastikan jarak antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan terjaga sekecil mungkin. Maksudnya kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita katakan. Bila kita mengatakan kayak mungkin kita sering menganjurkan atau menyuruh anak kita kayak nak ayo sholat, tolong bantu bersihin ini, nah tolong kesini gitu. Kita juga harus menunjukkan bahwa kita juga bisa melakukan itu. Yang dimaksudkan di sini adalah apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan harus sesuai sebisa mungkin. Jika kita sering menyuruh anak kita untuk sholat, kita juga harus mencontohkan bahwa kita juga sering sholat gitu. Jangan sampai kita memerintahkan anak kita untuk sholat sedangkan kita sendirinya enggak gitu kan. Itu merupakan hal yang tidak baik juga untuk keluarga gitu. Dan jangan sampai kita meminta anak kita untuk mempertahankan kebaikan kita sendiri, untuk mempertahankan kebaikan yang kita sendiri mengabaikannya, dan meminta mereka untuk menghindari kejahatan dan kita sendiri malah melakukannya. Buku ini bahkan penulis berpendapat jika hal tersebut terjadi maka proses pengasuhan dipastikan akan sulit dan jauh dari membuahkan hasil, juga akan sangat mengecewakan. Selanjutnya, beberapa peneliti telah menunjukkan bahwa teladan terkuat dalam kehidupan anak adalah orang tua berjenis kelamin yang sama. Jadi misal teladan bagi anak laki-laki kita adalah ayah kita, adalah kita sebagai ayah, dan teladan terkuat dari anak perempuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah ibunya gitu. Karena yang di sini dimaksud yang berarti bahwa anak laki-laki pada dasarnya dipengaruhi oleh ayah mereka, begitu pula anak perempuan gitu. Makanya di sini sangat penting bagi kita yang ingin melamar, ingin mencari pasangan untuk memilih calon suami atau calon istri yang baik, calon ibu atau calon bapak yang baik. Karena ya kita mencari suami, kita perlu hati-hati karena suami akan menjadi enak bahasanya, pulang
Ya, begitu. Jadi penting bagi seorang laki-laki untuk memilih dengan baik wanita yang akan dipilihnya, karena wanita tersebut akan menjadi teladan terkuat, akan menjadi orang yang paling mempengaruhi anak perempuannya. Begitu pula bagi para wanita, agar penting untuk memilih laki-laki yang akan menjadi suaminya, karena laki-laki tersebut akan menjadi sosok yang sangat mempengaruhi anak laki-laki. Lalu selanjutnya jurus keempat, yang berjudul pendidikan harus interaktif. Nah, tentu dalam memberikan suatu pendidikan, dalam memberikan suatu pengasuhan kepada anak, kita tidak bisa hanya memberikan kalimat-kalimat nasihat, kalimat-kalimat ujangan kepada anak. Itu mungkin bahkan tidak akan didengar, atau bahkan akan diacuhkan. Anak-anak akan tidak peduli dengan kita jika kita terlalu sering memberikan suatu nasihat yang tidak berarti. Oleh karena itu, buku ini membantu kita dalam memberikan pendidikan yang interaktif. Salah satunya di sini menjelaskan bagaimana kita membantu anak berinteraksi. Yang pertama, cara yang bisa kita lakukan adalah menjadikan apapun yang kita lakukan kepada anak kita sebagai hadiah dari hubungan yang berkaitan dengannya. Karena ini akan menunjukkan anak kita bahwa anak-anak kita akan dibentuk oleh jenis hubungan yang ada antara kita dengan mereka. Mereka akan mempelajari kelembutan, keterbukaan, kesopanan, dan penghormatan terhadap nilai dan prinsip dari keluarga mereka, juga berinteraksi dengan keluarga mereka, di mana karakter tersebut akan tertanam dengan baik. Mereka juga dapat belajar perilaku kasar, sifat-sifat keji, juga karakter-karakter jahat dari orang yang menunjukkan sifat-sifat negatif ini gitu. Maka kita diharuskan untuk memberikan perhatian terhadap semua jenis interaksi antara kita dengan anak-anak kita, karena ini adalah sumber pembentukan mental dan spiritual mereka. Itu. Lalu selanjutnya, hal yang dapat membantu kita berinteraksi dengan anak adalah jawab pertanyaannya agar dia belajar banyak darinya. Kadangkala kita seringkali menemukan anak kita bertanya kepada kita, sering banget. Mungkin anak-anak seumuran sekian. Lalu selanjutnya adalah jurus kelima, yaitu tujuan pendidikan harus jelas. Seperti pada buku sebelumnya, di buku ini, Kemana Bahtera Ini Berlayar, di seri pertama dari seri Membina Keluarga Islami ini menekankan lebih jauh atau membahas lebih jauh tentang tujuan dari suatu keluarga itu sendiri, bagaimana cara kita menentukannya, bagaimana cara menggapainya, dan bagaimana hal-hal yang akan mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dan di sini di jurus kelima ini mengingatkan kembali kepada kita untuk memperjelas tujuan dari pendidikan kita. Gitu. Yang pertama untuk memperjelas tujuan kita, jelas kita perlu suatu kejelasan mengenai kondisi keluarga kita saat ini. Ya, misalnya bagaimana suasana atau situasi yang terjadi dalam keluarga ini, seperti itu. Di sini kita perlu yang pertama, kita perlu menekankan atau mencari kejelasan tersendiri tentang cara mendidik anak kita. Setiap anak memiliki kebutuhannya masing-masing, setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing, juga kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu menentukan cara yang tepat bagi kita untuk mendidik anak kita masing-masing, karena cara
mendidik anak yang satu dengan anak yang lainnya belum tentu sama gitu. Dan di sini untuk mencapai kejelasan kondisi dalam keluarga, kita perlu mencari tahu kejelasan cara mendidik anak. Lalu selanjutnya adalah kejelasannya seperti apa anggota keluarga memandang keluarga kita. Apakah sebuah keluarga memandang keluarganya sendiri sebagai keluarga yang religius, dan sampai sejauh mana, kayak gitu kurang lebih. Kayak bagaimana keluarga kita di mata para anggotanya. Dan setelah mengetahui kejelasannya, kita mungkin bisa dapat melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya, ke langkah-langkah selanjutnya. Kita dapat mencari tahu lagi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan tujuannya maksimal tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kejelasan langkah dan cara melakukannya. Nah, ini berbeda dengan tadi yang mencari kejelasan dari situasi, dari kondisi keluarganya. Sekarang kita mencari kejelasan langkah dan cara melakukannya. Itu tentu setelah kita mencari tahu situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, kita akan melakukan langkah selanjutnya, akan melakukan cara untuk menggapai tujuan tersebut. Dan caranya adalah, yang pertama adalah mencari tahu dulu langkah yang akan kita lakukan seperti apa. Itu yang pertama, cara yang bisa kita lakukan. Misal apabila di antara kita ingin berbicara dengan salah satu anaknya tentang sebuah topik, itu berbicara dengan cara berbicara, ngobrol gitu ya, misalnya rencanakan dengan membayangkan reaksi anak tersebut, apa yang akan dia katakan dan bagaimana dia akan menjawab, dan menyebat jikalau itu terjadi gitu. Pemilihan waktu juga tepat, jangan lupa Bapak Ibu, karena percakapan yang menyenangkan dengan seorang anak memerlukan persiapan serupa dengan apa yang kita perlukan ketika hendak melakukan percakapan penting di telepon. Kayak misalnya kita dapat panggilan dari bos nih, kita kan pasti perlu mempersiapkan diri, kayak membayangkan apa nih yang harus kita katakan, apa nih yang harus kita sebutkan gitu, reaksi apa yang bakal dilakukan oleh bos ini, dan kapan waktu yang tepat untuk bisa mengobrol gitu dalam percakapan tersebut, kurang lebih kayak gitu. Dan selanjutnya, bila salah seorang anak mengalami masalah, misalkan bertengkar dengan seorang anak tetangga, atau kegagalan pada salah satu mata pelajaran sekolahnya, atau hal-hal lainnya, harus dimulai dari anak tersebut membahas persoalan dengan damai dan tenang, untuk memastikan bahwa dia tahu apa yang sedang dibicarakan. Lalu kemudian kita mungkin mengulang kembali apa yang kita dengar darinya gitu. Kayak misalnya seperti sudah menjelaskan, kamu bilang begitu atau kamu yakin, kayak bertanya kembali, konfirmasi gitu. Apa kamu benar-benar mengerti apa yang kita inginkan, kayak gitu. Dan setelah itu mereka semua akan bangkit dan menulis daftar solusi yang akan disarankan, diikuti dengan pertimbangan yang merupakan solusi terbaik untuk diri. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya kita memasuki adalah apa yang kita harapkan dari anak gitu. Tentu kita sebagai orang tua mengharapkan banyak hal kepada anak kita, banyak catatan, dan bahkan banyak yang bisa kita berikan, kita tawarkan kepada anak, seperti itu. Itu kurang lebih. Tapi di sini yang ditekankan atau poin yang ada di dalam bab ini atau subbab ini, apa yang kita harapkan dari anak kita ini, kita diharapkan untuk tahu apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan kejelasan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari anak kita. Dan setelah itu kita bisa menentukan langkah selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan atau bisa kita evaluasi jika sudah terlaksana suatu hal, seperti itu. Lalu jurus ke-6, yaitu adalah konsentrasi.
konsentrasi. Nonton konsentrasi ya. Oke, konsentrasi ini terbagi menjadi beberapa subbab juga. Konsentrasi ini menjelaskan tentang apa hal-hal yang perlu kita fokuskan gitu. Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa dunia yang berubah gitu. Atau orang tua harus mengerti bahwa kita hidup dalam bayang-bayang peradaban yang cepat menggantikan banyak nilai. Sebuah peradaban yang menekan kecantikan, kekuatan, hasutan, godaan, kesenangan, meramaikan suasana hati, keegoisan, dan keuntungan pribadi. Kurang lebih kayak gitu. Ya nggak bisa kita pungkiri ya, globalisasi sudah merambah kemana-mana, dan bahkan mungkin kita juga bisa melihat contoh nyatanya sendiri dengan anak kita, dan kita diharapkan bisa menyadari bahwa dunia ini bergerak dengan cepat, berubah dengan cepat. Kita perlu menyesuaikan dengan perubahan dunia ini. Kita tidak bisa terlarut-larut dalam tradisi-tradisi ataupun dalam kebiasaan-kebiasaan lalu yang merugikan kita, seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah kita menyadari dunia berubah dengan cepat, kita perlu menyadari tujuan keluarga kita. Lagi-lagi Dr. Abdul Karim Bakar ini menjelaskan, menekankan terhadap tujuan keluarga kita gitu. Kita perlu menyadarkan tujuan keluarga kita dengan tujuan agar kita, dengan maksud agar kita tetap mengingat seberapapun deras arus perubahan dunia, kita tetap berpegang teguh kepada tujuan kita, seperti itu. Lalu setelah kita dapat tujuannya, kita dapat ke poin selanjutnya yang berarti menjadi dekat. Setelah kita tahu, kita menyadari perubahan dunia yang cepat, kita menyadari tujuan keluarga, kita perlu menjadi dekat dengan anggota keluarga kita. Gitu. Karena banyak bukti menunjukkan bahwa kita tidak dapat menghargai sejauh mana anak-anak kita membutuhkan kehadiran dan kedekatan kita dengan mereka, kecuali kita diingatkan terlebih dahulu tentang apa yang kita derita. Kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah kita sudah bisa memasuki ke jurus nomor selanjutnya, yaitu jurus ke-7. Nah, jurus ke-7, mempertahankan jalan tengah. Nah, ini yang dimaksud dari jalan tengah ini dimaksudkan bahwa kita perlu memberikan suatu pengasuhan atau pendidikan yang seimbang, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Kita perlu memberikan pendidikan yang seimbang kepada anak kita. Dan di sini penulis memberikan catatan, memberikan penekanan bahwa pendekatan yang seimbang adalah tidak terburu-buru, tapi juga tidak menunda-nunda. Ia mempertimbangkan terlebih dahulu setiap permintaan berdasarkan kemampuan sendiri atau dengan anggota keluarganya. Seperti itu. Ini kita dalam bab ini belajar tentang keseimbangan hal-hal dalam mendidik anak. Misalkan ketika kita mendidik anak dalam suatu event, dalam suatu peristiwa, kayak kita perlu memberikan suatu hal kepada anak kita. Misal ketika anak kita meminta sesuatu kepada kita perlu memberikannya. Tapi bukan berarti kita akan selalu memberikan apapun yang dia minta. Kita akan selalu menghadiahkan atau membelikan apapun yang dia minta selama hidupnya.